Halo sobat zaman sekalian, tahu nggak sih di tahun 184 Masehi itu rakyat Tiongkok pernah melawan pemerintahannya sendiri, yaitu dinasti Han. Di sini melawan itu ya secara literal guys gitu. Jadi rakyatnya benar-benar melawan pasukan pemerintah. Dan disinilah awal dari cerita Three Kingdom atau dinasti Warriors dimulai. Nah, di era ini tanah Tiongkok itu lagi chaos-chaosnya teman-teman ya. Jadi mulai dari bencana alam lagi banyak, kemarau panjang, rakyat untuk hidup aja susah, pajak tetap tinggi. Sedangkan di sisi lain pejabat itu malah bertindak semena-mena, terutama lingkungan istana itu gitu. Nah, ini yang paling parah gitu. Di sini rakyat merasakan yang namanya bottleneck teman-teman ya, dan juga pupus harapan gitu. Mirip banget ya sama negara mana gitu ya. Sekarang tuh kayak negara mana gitu ya. Cuman saya lupa gitu negara mana gitu. Nah, mungkin ini bisa dibilang ya versi paling bobroknya lah, versi the worstnya gitu. Oke guys, di titik ini akhirnya ya apapun atau siapapun yang bisa memberikan harapan baru pada rakyat maka pasti akan diterima, dan disitulah muncul seorang guru spiritualis dengan ide-ide perubahannya yang namanya mulai membesar di kalangan masyarakat. Zhang Jue atau Zhang Jiao adalah seorang pembawa ajaran Taiping Dao. Ini mirip dengan Taoisme namun versi Great Peace-nya gitu ya. Intinya ajaran ini tuh menitik beratkan pada jalan kedamaian agar manusia bisa selamat dunia akhirat. Nah, ia juga seorang tabib atau ahli obat-obatan yang sering berpergian untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, di era itu ia merasa kalau yang sedang sakit adalah pemerintahannya cuy. Makanya dia akan coba untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Well, sejauh ini sih masih tergolong benar-benar aja dan fine-fine aja ya kalau kita lihat gitu. Namun teman-teman kalau mau bicara sama-sama kritis ya, di sini kan kondisi masyarakatnya tuh lagi kelaparan gitu dan susah untuk hidup, tapi malah dia kasih harapan gitu dan hasrat gitu, bukan diberi makan ya kan. Nah, jelas mungkin agak berbeda ya dengan Mahatma Gandhi. Well, sebenarnya Mahatma Gandhi aja tuh nggak 100% successful ya kan, dan setiap orang gua rasa berhak sih merasa benar atas narasi kebaikannya mereka masing-masing. Namun di sini yang gue soroti adalah teman-teman bisa kita lihat ya polanya nih. Artinya apa? Harapan teman-teman itu bisa jadi lebih tinggi, lebih diterima oleh masyarakat dibanding realitas. Nah, ini kita bisa tarik nih contoh seperti saat sedang pemilu atau pilpres ya kan. Kalian nyoblos nggak nyoblos itu pasti berdasarkan suatu harapan dong. Pasti ada harapan dong dibalik itu gitu. Mau kalian nyoblos Dong Zuo yang jenderal gendut yang omon-omon ini, nah, atau kalian menyoblos kandidat-kandidat yang lain, itu bukan masalah itu. Tapi tentunya kita sebagai pengambil keputusan, jadi milih nggak milih itu sebenarnya juga keputusan teman-teman. Sama kayak kalian ketika ditanya misalkan ada teman kalian nih, "Weh bro, gue mau ke Surabaya, ikut nggak?" Kalian tidak menjawab pun itu adalah pilihan gitu. Nah, ini juga sama gitu. Jadi kalian nyoblos nggak nyoblos itu juga pilihan. Jadi pada akhirnya itu menentukan dah. Disinilah titik beratnya gitu. Artinya kita apapun yang kita ambil saat itu ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih, dan salah satu cara bertanggung jawabnya adalah kita kritis terhadap mereka-mereka yang sudah terpilih, terlepas kita milih dia atau enggak. Jangan sampai rakyat tuh dijadikan ya hanya kekuatan untuk memindahkan kekuasaan gitu loh. Jangan sampai rakyat tuh cuma jadi kekuatan untuk pemindahan kekuasaan dari dinasti A ke dinasti B, dari rezim A rezim B, kelompok A kelompok B, yang ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita mau sadar teman-teman ya, sebenarnya orang-orang kampret yang di atas ini kayaknya nggak sepeduli itu sama rakyat gitu loh. Nah, tapi di sini gue juga nggak mau rakyat jatuh ke cara yang cukup ekstrim, tragis, dan juga belum tentu menyelesaikan masalah yang sebenarnya gitu. Jadi layaknya pemberontakan sorban kuning atau ikat kepala kuning teman-teman, mereka itu si Yellow Turban Rebellion ini ya itu kalah melawan dinasti Han. Nah, ini kenapa ya? Karena yang pemberontakannya hanya didasari pada pola pikir yang reaktif gitu. Pola pikir yang reaktif, bukan pola pikir reflektif gitu loh. Kan kondisinya ini rakyat trustnya ke pemerintah tuh lagi turun. Otomatis kalau ada yang mau kontra ke pemerintah ya trust rakyat terhadap pihak yang kontra tersebut otomatis bakal naik. Nah, ini namanya politik ya. Nah, di sini juga salah satu jebakan emosi dan narasi yang juga sedih ya kalau nggak kita lihat secara kritis. Sekarang coba kita tarik deh back to the 98. Negara kita tuh diapakan teman-teman? Katanya direformasi, oke? Itu melalui pengorbanan rakyat dan juga mahasiswa yang sebanyak itu ya. Nah, endingnya apa? Coba kita lihat sekarang, endingnya apa gitu? Kayak belum selesai kan? Atau malah nggak selesai juga gitu. Nah, artinya kalau ibaratnya orang kerja teman-teman, kayak gue kan pernah kerja walaupun nggak lama ya, sebentar di perusahaan. Ibaratnya kerja di perusahaan nih, itu ada beberapa
proses atau divisi kan, jadi ada pre-pro gitu. Nah, tahapan kita di reformasi kemarin itu pre-pro-nya gitu. Pre-pro udah jalan nih, masuk ke tahap produksi, tapi pas tahap produksinya ternyata belum benar-benar matang atau belum benar-benar siap. Alhasil ya kalau tahap produksinya aja belum matang, gimana post pro-nya gitu. Jadi yang masuk cuma apa ya? Jadi yang masuk tuh cuman kayak layer satunya coy. Sedangkan layer-layer lain tuh belum. Ini kalau di komputer kan ada input, proses, output. Nah inputnya tuh udah masuk, tapi prosesnya dan outputnya apalagi gitu, prosesnya aja belum jelas, apalagi outputnya gitu kan. Ya makanya bisa kita lihat negara kita sampai sekarang ya gini-gini aja coy. Bahkan mungkin terkadang ada yang merasa bahwa kayaknya zaman dulu lebih baik gitu. Nah, ini bukan berarti gua mendukung otoriter ya, cuma ya kita harus bicara jujur gitu loh, kayak gimana keadaannya kan. Nah sekarang gini guys, kenapa gue bilang kita tuh jangan jadi orang yang reaktif? Karena bagi saya ya, reaktif itu adalah wujud pelarian atau coping pada perspektif yang berbeda gitu. Jadi coping tapi di perspektif yang lain, makanya merasa paling benar kan. Nah yang bahaya adalah masalah kita itu seakan selesai sesaat teman-teman ya. Jadi selesainya tuh ya pada satu level atau satu layer tadi, yang padahal kalau kita mau sadar ya, yang rusaknya Indonesia itu bukan cuma satu level coy, bukan cuma satu layer doang, tapi the whole sistemnya gitu kan. Satu sistem besar gitu loh. Ya kayak yang dibilang Pak Mahfud aja lah, gue ngutip perkataan Pak Mahfud nih, katanya malaikat masuk Indo aja jadi iblis coy. Nah itu semua kenapa? Karena emang the whole sistemnya yang memang bobrok gitu loh. Sedangkan yang kita lakukan lakukan di 98 dulu gitu, itu cuma proses input gitu loh. Itu cuma kayak satu layer doang di situ gitu. Belum masuk, cuman pre-pro-nya doang, produksinya belum, post-pro-nya apalagi gitu kan. Nah yang gue takutkan tuh cuma satu coy. Kalau kita tuh dikit-dikit main reaktif tadi ya, itu ujung-ujungnya ya kita tuh bakal mental di tahap 1 terus, atau di level 1 terus. Yang artinya mau berapapun rezim yang digulingkan, mau berapapun orang yang disingkirkan, kelompok-kelompok yang kita ini kan dari pemerintahan, kita usir dari pemerintahan, ujung-ujungnya berapa kali pun direformasi atau berapa kali pun rakyat melawan, endingnya ya mirip-mirip aja sih. Nah makanya di sini tuh kita perlu main cantik dan juga hati-hati, nggak sekedar kayak Zhang Jue atau tadi ya, dia rakyat kelaparan dikasih harapan dan ajaran coy, bukan benar-benar dikasih makan sama Zhang Jue atau Zhang Jiao kan. Nah sama kayak sekarang gitu. Contoh demo aja deh. Gua tuh punya kenalan orang pemulung gitu guys. Itu dari zaman gua waktu masih sekolah dulu ya. Jadi gua tuh ketika piket sekolah dulu itu, kalau pergi berangkat pagi itu pasti ketemu dia dan kita sering bertegur sapa gitu. Walaupun sekarang gua udah nggak tahu orangnya kemana, udah gua cari lagi ke tempat kumuh itu tidak ada. Nah guys di sini ya, akhirnya tiap ada demo gue tuh selalu coba lihat ke akhirnya tiap ada demo, jadi dari zaman gue sekolah dulu juga ada. Jadi dari zaman gue SMK dulu juga udah ada banyak demo-demo ya, dan anak-anak muda merasa paling keren gitu. Nah gue coba lihat ke arah orang-orang seperti ini gitu. Kenapa kok mereka nggak bergerak juga gitu? Dan kalau kalian sadar, jawabannya cuma satu coy, rugi sumber daya. Sumber daya itu nanti banyak ya, ada waktu, tenaga dan segala macem. Yang mana bagi mereka ya mending mereka pakai itu buat mulung beneran gitu, buat cari makan beneran. Mungkin itu prinsipnya gitu. Jadi nah di titik ini anak-anak muda yang kalau demo selalu diposting ke TikTok itu coy, yang merasa paling pahlawan ya kadang lupa gitu sama masalah yang paling utamanya gitu loh. Termasuk ketika mereka membicarakan soal pendidikan, emangnya apa yang sudah mereka lakukan gitu loh, apa gerak nyata yang sudah mereka lakukan gitu. Bikin konten di sosmed juga TikTok ya kan, ya minimal bikin konten YouTube lah gitu untuk mengedukasi kayak atau apa kayak. Kalian kan kuliah gitu, bayarnya juga mahal ya. Kalau kalian berani kasih ilmu kalian secara gratis di misalkan di YouTube atau di mana, jangan cuma joget TikTok ya kan, atau sok keren, wih kita lulus nih sarjana bro, ngedeng sambil dikasih musik edeng-edeng itu. Gue juga pusing tuh dengerin lagu kayak gitu coy. Ya intinya gini guys, kalau kita benar-benar paham yang kita lawan itu adalah sistem, artinya kita harus main cantik di sini gitu loh. Dulu juga sama dengan penjajahan ya, di era penjajahan dulu juga dikatakan bahwa perjuangan ternyata nggak cuma sesimpel membawa bambu runcing ya kan. Ternyata yang lebih tajam lagi tuh kayu runcing, kayu runcing pensil atau pena. Karena tanpa itu juga
ya bakal sulit karena layer 1 kan yang dipakai atau level 1, sedangkan kita untuk menggulingkan sistem kepemerintahan atau sistem penjajahan imperialismenya Belanda itu ya harus pakai sistem lawan sistem kan gitu. Jadi sistem besar harus dilawan dengan sebuah sistem yang lain gitu. Oke, kita kembali ke ceritanya Yellow Turban Rebellion. Di sini ketika pemberontakan guys, slogan mereka itu adalah langit biru telah runtuh, langit kuning akan bangkit. Nah, di sini guys, langit biru itu digambarkan sebagai dinasti Han ya, dan langit kuning adalah harapan baru yang akan naik. Nah, gua mau langsung masuk aja ke realita pahitnya, di mana pergerakan masyarakat Tiongkok yang melawan dinasti Han atau pemerintahannya sendiri saat itu berakhir dengan kekalahan yang menyedihkan. Pertama, mereka harus kehilangan Zhang Jiao. Ya, Zhang Jiao ini kayak tadi yang gue bilang ya, dia tuh seorang guru spiritualis. Mungkin kalau rakyat Iran sekarang itu seperti Ali Khomeini bro. Jadi ketika Zhang Jiao sakit coy, atau berpulang ke rahmatullah, berpulang ke Tuhannya masing-masing ya, kemudian ya otomatis pergerakan masyarakat langsung goyah gitu. Nah, kedua, masyarakat itu udah meluangkan banyak sekali resource itu sumber daya dari waktu, tenaga, dan lain-lain, bahkan nyawa, yang harusnya kalau mau bicara realistis mereka nih lebih baik buat cari makan beneran sih gitu, daripada melakukan tindakan seperti ini yang endingnya juga nyesek. Yang ini nanti belum lagi akhirnya ya, ketika setelah perang itu selesai sebagian dari mereka bakal diadili. Jadi ya benar-benar mengenaskan gitu. Bahkan apa yang mereka lakukan endingnya nggak nyentuh sedikit aja penyelesaian masalah yang utama, sedikit aja nggak nyentuh gitu loh. Nah, ketiga, gue mau bahas dari faktor-faktor kekalahan mereka ya, yang padahal kalau kalian tahu guys, awal-awal dulu itu dinasti Han sempat kaget loh dengan serangan serempak besar-besaran yang dilakukan di berbagai titik wilayah, dan yang bikin mereka makin kaget. Wah, kaget. Kaget. Wah, gitu kayak Jokowi wah kaget gitu. Ya, yang bikin mereka makin kaget adalah yang melawan kebanyakan petani gitu, atau pekerja-pekerja yang tidak dihargai ya. Iya, mungkin kalau di era kita sekarang mungkin guru honorer kali ya, yang soalnya kan karyawan sebagai kayaknya lebih dihargai itu. Padahal nggak mendidik kan, cuma meracuni anak-anak. Maksud saya ya intinya gini lah, masa pengabdian mereka tuh nggak lama tapi sudah bisa dapat P3K gitu. Ya sedih banget sih. Nah, intinya yang join perang saat itu ya bener-bener pure masyarakat gitu loh. Dan artinya ketika kita gebuk-gebukin mereka di game, kalau kalian gebuk-gebukin pasukan Yellow Tribe di dalam game, itu sebenarnya literally kalian tuh lagi pukulin masyarakat coy, yang lagi berjuang untuk cari makan atau untuk hidup anak dan istrinya gitu. Jadi disturbing banget kan. Nah, sekarang kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu kenyataan. Nah, kenyataannya apa? Kenyataannya mereka nih, satu, mereka ya rakyat biasa gitu, petani atau pekerja-pekerja yang tak dihargai tadi, guru honorer mungkin ya. Oke. Melawan sekelompok pasukan militer gitu. Dan ini baru militer atau pasukannya doang gitu. Kita belum menghitung jenderal-jenderal yang nanti nama-namanya jadi besar ya, seperti Cao Cao, Liu Bei, Sun Jian gitu, yang nantinya tiga tokoh ini merupakan inti dari cerita Three Kingdoms atau dinasti warrior itu sendiri. Nah, di sini kalau kalian sadar guys, artinya gerakan masyarakat aja tuh masih kurang kuat untuk melawan satu sistem. Karena ya di kasus Yellow Turban aja deh, banyak kok dulu itu yang kayak satu wilayah memberontak gitu kan, pasukannya masih banyak, semuanya masih banyak nih, masih kuat, tapi tokohnya tiba-tiba tumbang, udah bubar sendiri tuh. Padahal di tempat lain masih ramai melawan, mereka malah mundur gitu. Jadi kayak apa ya, aduh cukup pak tentara, cukup pak, jangan pukulin kami lagi pak, kita nyerah deh pak, gak berantem lagi pak gitu. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Nah, ini bisa terjadi kenapa ya, karena memang pada dasarnya nggak ada sistem di balik gerakan ini guys. Jadi gerakan Yellow Turban tadi kan gerakan masyarakat gitu, yang cuma terkumpulkan, yang sama-sama melawan gara-gara ada satu narasi besar nih, narasi untuk melawan, dan akhirnya mereka ngumpul masing-masing, dan itu ya udah gitu doang gitu. Bukan kayak tentara yang bisa didata, bisa di ini, bisa dialihkan di ini, pokoknya diatur strateginya banyak lah, efisiensinya kalau tentara atau militer di situ gitu loh. Nah, sebaliknya yang mereka lawan ya tadi sistem. Nah, akhirnya dengan tidak adanya sistem di balik pergerakan ini, ya untuk melawannya cukup dengan cara-cara yang sistematis.
Ya intinya guys, saya menegaskan ya, marilah kita jadi manusia yang reflektif gitu, bukan sekedar reaktif ya, supaya kita tidak terjebak pada kemenangan singkat itu, kemenangan singkat yang belum benar-benar memenangkan diri kita gitu loh, belum benar-benar memenangkan semuanya, tapi setidaknya secara emosi menang. Contoh demo tuh secara emosi menang, kalian kan bisa meluapkan emosi, udah selesai gitu. Tapi pertanyaannya setelah itu apa yang terjadi? Enggak kan? Nah itu yang perlu kita perhitungkan gitu. Jadi ya mungkin segitu aja sih, gua admin dari Rahasia Zaman. Apabila ada salah mohon maaf, dan silakan debat atau konfront aja di kolom komentar. Sekian, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye.